figur ayah saya ini luar biasa, ayah yang memberikan contoh yang luar biasa. Pesan beliau nggak spesifik sebenarnya Mbak. Jadi beliau hanya, "Nduk, kamu kalau punya rezeki, punya kemampuan, bangunlah masjid." Jadi memang beliau adalah figur-figur yang setiap hari ke masjid. Kita berangkat pendekatan bagaimana masjid ini bisa diterima oleh semua kalangan. Kemudian terkait arsitektur, gaya arsitekturnya, memang sebenarnya semangat kita itu bagaimana caranya masjid ini dekat terhadap masyarakat. Terus kenapa ke oval juga agar ruang-ruang sekitarnya itu tidak ada ruang mati, Mas. Akhirnya saat kita membentuk sebuah masjid yang oval, otomatis kan sekitarnya harus mendukung. Akhirnya kita mengulang oval itu. Kita ulang di menaranya, kita ulang di tempat duduknya, kemudian kita melakukan beberapa studi. Kalau dengan oval ini kita bisa lihat, kita bisa keliling aja ke masjid ini, kita bisa jalan-jalan. Kita nggak akan tahu mana sih depannya masjid ini sebenarnya, sampingnya mana, depannya mana, nggak kelihatan kan. Itu mungkin yang memang mau kita terapkan dalam masjid ini sih. Harapan kita bahwa Islam itu hadir dengan konsep yang sangat-sangat humanis begitu ya. Maka masjid ini inspirasinya untuk semua orang, untuk seluruh golongan. Jadi tidak mengenal golongan tertentu, ini semua golongan masjid ini 24 jam. Kami berharap masjid itu dipakai untuk anak-anak kecil, dipakai untuk anak-anak muda, dan tentunya masyarakat termasuk musafir. Jadi inspirasinya bagaimana kalau kita ini, saya dulu masa kecil ini senang di masjid. Jadi apalagi kalau Ramadan itu sangat suka ke masjid, habis subuh itu ke masjid, nanti terawih dan lain-lain pasti juga ke masjid. Nah, saya juga membayangkan anak-anak sekarang itu bisa begitu. Sehingga inspirasinya adalah memang masjid ini kami persembahkan juga untuk anak-anak supaya dia enjoy, makanya kami buatkan juga playground di belakang. Nah, kemudian yang kedua tentunya memang ini masjid kami harus berikan yang berbeda dengan yang lain. Maka konsep keberbedaan itu hadirnya konsep community, konsep connectivity, dan konsep konten gitu. Jadi harapannya apa? Karena kami berharap tempat ini menjadi tempat bersilaturahmi, mengkonek banyak orang. Kenapa begitu? Nah, ini juga salah satunya adalah dulu ayah saya almarhum, ini masjid namanya Bani Solan. Ayah saya almarhum itu senang bersilaturahmi. Harapan saya tempat ini bisa tempat bertemu orang siapapun untuk bersilaturahmi. Sehingga mengkonekkan tadi dengan mudah, maka disinilah tempatnya. Dan mungkin satu lagi yang kami mau sampaikan juga, kami berharap sekali bahwa dengan hadirnya tempat ini bisa menjadi ikonnya buat Magetan gitu ya. Ini adalah tempat di mana kami juga dilahirkan, saya lahir di Magetan. Tentunya ini masjid karena kami persembahkan juga untuk masyarakat, untuk musafir termasuk para milenial, maka tempat ini harus menjadi tempat yang eye-catching, yang orang itu dan anak-anak itu menyukai. Saya orang Nganjuk, jadi nggak jarang-jarang juga sih untuk berkunjung ke wilayah ini. Nah, kita sebenarnya mau ke apa itu Sarangan, terus kita mampir untuk sholat. Nah, lihat masjid kok megah bagus gitu ya. Harapan kita kok koyok di rumahnya gitu. Jadi rasa nyaman, rasa seneng gitu aja sih. Alhamdulillah sangat bagus, sangat bersih. Harum baunya dingin, toiletnya sangat bersih, dan airnya juga lancar, bersih. Banyak ada fasilitas untuk playground untuk anak-anak, jadi setelah sholat kita bisa refreshing, saya sangat senang.